Dipimpin oleh Xi Yan dan Ying Wu, Chen Ping, dengan unikorn api kecil, melintasi jalan pegunungan yang terjal dan jalan setapak yang tersembunyi. Meskipun keduanya terluka parah, mereka sangat mengenal medan dan menghindari beberapa area yang mungkin terdapat monster berbahaya. Setelah melakukan perjalanan sekitar setengah hari, saat matahari terbenam mewarnai langit dengan warna jingga merah, mereka tiba di sebuah lembah terpencil yang terletak di antara dua puncak gunung. Pintu masuk lembah tersembunyi oleh tanaman merambat yang lebat dan susunan ilusi, membuatnya sangat sulit ditemukan tanpa seseorang yang memimpin jalan. Setelah melewati susunan ilusi, pemandangan di dalam lembah tiba-tiba terbuka. Puluhan rumah yang terbuat dari batu dan kayu raksasa terlihat berdiri kokoh di dekat gunung. Di tengahnya terdapat aula batu yang relatif tinggi. Di alun-alun di depan aula tersebut berdiri patung batu seekor binatang raksasa yang samar-samar, memancarkan suasana kuno dan sunyi. Beberapa pembudidaya dengan ciri-ciri seperti binatang terlihat aktif di lembah tersebut, entah sedang bercocok tanam, berpatrol, atau memproses material dari monster yang mereka buru. Ini adalah lembah batu, benteng penting sekte 10.000 binatang yang terletak di pinggiran pegunungan 10.000 binatang. Saat Xi Yan dan Ying Wu kembali dengan seorang pemuda manusia aneh dan seekor anak kilin dengan aura luar biasa. Para pembudidaya binatang buas di lembah itu semua melemparkan pandangan penasaran dan penuh selidik ke arah mereka. Terutama saat mereka merasakan aura manusia abadi tingkat 7 di tubuh Chen Ping. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan penghinaan dan sedikit rasa penolakan. Di dunia surga ke-10 yang penuh persaingan ketat, terutama di antara ras binatang buas yang mana kekuatan adalah yang paling berkuasa, mereka yang tingkat kultivasinya rendah sering kali diabaikan. Xi Yan dan Ying Wu tidak repot-repot menjelaskan dan langsung membawa Chen Ping ke aula batu terbesar di tengah. Di dalam aula, seorang lelaki tua mengenakan baju zirah kulit berwarna coklat, berambut abu-abu, berwajah berwibawa, dan memiliki bekas cakaran yang mengerikan di dahinya, duduk di kursi utama, mendengarkan laporan seorang murid. Orang tua itu memancarkan aura yang kuat, jelas seorang dewa surgawi kelas 5, dan tidak lain adalah Tetua Lian, yang bertugas di sini. Penatua Lil, Xi Yan dan Ying Wu melangkah maju dan membungkuk hormat. Penatua Lian mengangkat kelopak matanya, melirik keduanya, dan sedikit mengernyit ketika melihat luka-luka mereka. Apa yang terjadi? Apa kalian bertemu lagi dengan sampah dari sekte iblis jiwa segudang itu? Suaranya bagaikan gesekan pasir dan kerikil, membawa kewibawaan yang tak terbantahkan. Bok, Tetua. Xi Yan dengan cepat menceritakan bagaimana dia dikepung oleh pasukan sekte iblis Wan Hun, hampir kehilangan nyawanya, dan akhirnya diselamatkan oleh Chen Ping. Teks tersebut menekankan serangan secepat kilat Chen Ping dan kekuatannya yang luar biasa dalam langsung membunuh 5 pengikut sekte iblis. Akan tetapi, saat tatapan tajam bagai elang dari Tetua Li yang tertuju pada Chen Ping, saat dia dengan hati-hati merasakan bahwa dia memang hanya berada di tingkat ke-7 alam manusia abadi, sedikit kesungguhan di wajahnya langsung berubah menjadi keraguan dan penghinaan yang tak tersamarkan. Manusia abadi kelas 7.
Dia membunuh 5 murid sekte iblis dalam sekejap, termasuk seorang dewa surgawi kelas 5. Tetua Li Yan mencibir, suaranya penuh sarkasme, "Si Yan, Yingwu, apa kalian berdua mungkin terluka parah dan berhalusinasi? Atau apakah kalian ditipu oleh orang ini dengan semacam ilusi?" Dia sama sekali tidak mempercayainya. Sudah sangat sulit bagi manusia abadi untuk menantang dewa surgawi, apalagi untuk langsung membunuh banyak lawan yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari dirinya. Ini hanya khayalan. Menurutnya, orang asing ini pasti telah menggunakan tipu daya atau rencana jahat untuk membantunya secara kebetulan, lalu membesar-besarkan ceritanya, mungkin mencoba memanfaatkan sekte 10.000 binatang. Penatua, itu benar sekali. Aku menjaminnya dengan nyawaku. Si Yari berkata dengan nada mendesak, dan Yingwu mengangguk penuh semangat di sampingnya. Mendengus. Tetua Li Yan mendengus dingin, mengabaikan Si Yan dan 2 orang lainnya, lalu menatap Chen Ping dengan arogan, seolah sedang menilai sebuah barang dagangan. "Nak, apapun metode yang kau gunakan, karena kau telah menyelamatkan murid sekte 10.000 binatangku, sekte 10.000 binatangku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil." Dia dengan santai mengeluarkan beberapa batu abadi yang kualitasnya rendah dan lemah secara spiritual dari tas penyimpanannya lalu melemparkannya ke kaki Chen Ping seolah-olah sedang memberi sedekah kepada seorang pengemis. Lalu, dengan nada acuh tak acuh, La berkata, "Ambil batu-batu abadi ini dan tinggalkan lembah batu. Ini bukan tempat untukmu. Pegunungan 10.000 binatang penuh bahaya, berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawamu di sini." Beberapa batu abadi berguling ke tanah, tertutup debu. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak berguna bagi Chen Ping saat ini. Ucapan terima kasih yang hampir menghina ini membuat Si Yan dan Yingwu tersipu malu. Chen Ping memandangi batu abadi di kakinya, lalu melirik Penatua Li Yan, yang berdiri tinggi di atasnya dengan ekspresi menghina. Tatapannya tenang dan tak tergoyahkan, tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Setelah menahan hantaman pukulan sang pemakan jiwa dan cobaan di tahap awal surga ke-10, temperamennya sudah lama stabil, dan dia tidak akan kehilangan ketenangannya hanya karena penghinaan seperti itu. Dia bahkan tidak repot-repot membungkuk dan mengambil beberapa batu abadi. Dia hanya berkata dengan tenang, "Tidak perlu terima kasih. Aku punya dendam lama terhadap sekte iblis jiwa segudang. Menyelamatkan mereka berdua hanyalah sebuah kebaikan." Setelah berkata demikian, dia tidak menatap Tetua Li Yan lagi dan berbalik untuk berjalan keluar aula. Si unicorn api kecil menggeram pelan, memelototi Li Yan, dan segera mengikuti Chen Ping. "Senior," Si Yan dan Yingwu memanggil dengan cemas, mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal, tetapi dihentikan oleh tatapan dingin Tetua Li Yan. "Dasar bocah bodoh." Melihat kepergian Chen Ping, Tetua Li Yan mencibir, manusia abadi kelas 7 berani menyombongkan diri tentang dendam lamanya dengan sekte iblis jiwa segudang. Dia mungkin belum pernah melihat murid-murid luar mereka sebelumnya. Lepaskan dia hanya beban di sini. Saat Chen Ping melangkah keluar dari aula batu, ia merasakan tatapan penasaran, simpatik,
atau bahkan jijik dari para kultivator Beastman di sekitarnya, La tetap tanpa ekspresi dan berjalan lurus keluar dari lembah. Dia tidak berniat tinggal lama di sini sejak awal, sikap Li Yan hanyalah cara untuk menyuruhnya pergi lebih awal. 10 surga itu luas, pasti ada tempat baginya untuk berlindung dan memperoleh informasi. Kurang dari 1 jam setelah Chen Ping melangkah keluar dari rangkaian ilusi Rock Valley dan menghilang ke dalam pegunungan dan hutan di luar lembah. Malam tiba dengan tenang, dan cahaya bulan yang terang menyelimuti lembah dengan selubung perak. Cahaya-cahaya yang bertitik menerangi lembah berbatu, menciptakan suasana yang tenang. Tetua Li Yan sedang bermeditasi di aula, sementara Si Yan dan Ying Wu sedang mengoleskan obat untuk menyembuhkan luka mereka. Sebagian besar murid telah kembali ke tempat tinggal masing-masing. Tiba-tiba, berdengung. Susunan ilusi yang menyelimuti lembah itu mengeluarkan dengungan dahsyat yang tak dapat lagi menahan tekanan. Lalu, bagaikan pecahan kaca, ia meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gumpalan asap hitam tebal membubung ke angkasa dari luar lembah bagaikan asap dari suar serigala, seketika menyelimuti seluruh lembah batu. Tekanan spiritual yang mengerikan, jahat, dan penuh kebencian melanda bagaikan air pasang, menyelimuti setiap sudut lembah. Serangan musuh. Itu sekte iblis 10.000 jiwa. Bunyi alarm yang keras itu menghancurkan ketenangan malam. Tetua Li Yan tiba-tiba membuka matanya, memancarkan cahaya yang menakutkan, dan sosoknya berkelebat dan muncul di alun-alun di luar aula. Dari arah pintu masuk lembah, puluhan kultivator berjubah hitam menyerbu masuk. Kedua tokoh terkemuka itu berada di tingkat kelima alam surgawi abadi, setara dengannya. Salah satu dari mereka memegang tongkat duka tulang putih, sementara yang lain mengendalikan 3 tengkorak yang dikelilingi api hijau. Di belakang mereka ada lebih dari 20 kultivator iblis tingkat ketiga hingga keempat alam surgawi abadi, serta sejumlah besar murid tahap awal alam surgawi abadi, yang menyerbu maju bagai gelombang pasang. Bangun barisan, bersiaplah untuk bertempur. Rambut dan jenggot tetua Li Yan berdiri tegak saat dia meraung, tetapi hatinya sedingin es. Lawan telah mengerahkan 2 ahli dengan level yang sama dan begitu banyak elit, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka datang dengan persiapan dan bertekad untuk menang. Meskipun para pengikut Beastman di Rock Valley panik, mereka terlatih dengan baik karena sejarah panjang mereka dalam melawan sekte iblis dan dengan cepat berkumpul dalam formasi pertempuran. Berbagai raungan binatang buas terdengar, dan energi iblis membumbung tinggi ke angkasa, bertabrakan dengan keras dengan energi hantu menakutkan milik para pembudidaya iblis. Pertempuran hebat pun terjadi seketika. Cahaya sihir, benturan senjata, raungan monster, ratapan roh pendendam, semua suara ini terjalin untuk menciptakan simfoni kematian yang berdarah. Teknik-teknik sekte setan jiwa segudang aneh dan kejam, menargetkan jiwa, dan mereka datang dengan persiapan. Saat tongkat duka tulang putih berayun, suara iblisnya yang merenggut jiwa mengabaikan pertahanan fisik dan menembus langsung ke lautan kesadaran. Banyak murid Beastman yang lebih lemah langsung memegangi kepala mereka dan berteriak kesakitan. Darah mengalir dari 7 lubang mereka saat mereka mati.
Ketiga tengkorak api hijau itu menyemburkan api hantu kental yang menyala saat bersentuhan, tidak hanya menghanguskan daging tetapi juga menggerogoti jiwa. Tetua Li Yan melawan dua kultivator iblis dengan level yang sama sendirian. Meskipun ia sangat berani dan cakar harimaunya mampu merobek kehampaan serta menangkis serangan, ia dengan cepat terpuruk karena kerjasama diam-diam dari lawan dan campur tangan senjata sihir aneh. Beberapa luka dalam yang memperlihatkan tulang muncul di tubuhnya, dan lengan kirinya bahkan tergores oleh apel hantu, menimbulkan suara mendesis dan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Si Yan dan Ying Wu berdiri saling membelakangi, bertarung melawan beberapa kultivator iblis. Luka mereka belum sembuh, dan mereka kini berada dalam bahaya besar. Kapak raksasa Si Yan terjerat oleh rantai besi seorang kultivator iblis, dan kultivator iblis lainnya mengambil kesempatan itu untuk melepaskan belati beracun, menusukkannya langsung ke punggungnya. Shadow Dancer mengayunkan belati kembarnya bagai angin, mati-matian berusaha menangkis, tetapi tiba-tiba terkena Soul Spike di bahunya, lah mengerang, gerakannya terhenti, dan lah hampir mati di tempat. Seluruh Rock Valley telah berubah menjadi medan pertempuran pembantaian. Rumah-rumah runtuh, api membumbung tinggi ke angkasa, dan tanah berserakan dengan mayat murid-murid dari kedua belah pihak, darah mereka mengotori tanah hingga merah. Meskipun para pengikut Beastman itu ganas dan berani, kekalahan mereka hanyalah masalah waktu di bawah kekuatan dan teknik absolut yang melawan kekuatan mereka. Mata Tetua Li Yan memerah saat dia melihat murid-murid kesayangannya tumbang satu demi satu. Hatinya dipenuhi keputusasaan dan penyesalan. Apakah Rock Valley akan dibantai hari ini? Sama seperti Si Yan dan Ying Wu menutup mata mereka untuk menunggu kematian, dan Penatua Li Yan juga merasakan keputusasaan. Teriakan pedang yang jernih dan dingin, seperti auman naga dari surga, tiba-tiba datang dari luar lembah, menenggelamkan semua kebisingan di medan perang. Segera setelahnya, aura pedang berwarna-warni yang mempesona muncul, tampaknya mewujudkan semua kecemerlangan dunia. Seperti bintang jatuh yang merobek langit malam, lah melintasi surga dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyerang dengan ketepatan yang tak tertandingi sang kultivator iblis yang hendak menusukkan belatinya ke punggung Si Yan. Puff! Kultivator iblis, yang kekuatannya berada di peringkat ketiga alam abadi surgawi, bahkan tidak sempat bereaksi. Aura iblis pelindungnya tertusuk seperti kertas, meninggalkan lubang berdarah yang terlihat dan tak terlihat di antara alisnya. Senyum sinis di matanya langsung membeku, berubah menjadi teror dan kebingungan tak berujung, lalu mayat itu jatuh ke tanah. Serangan pedang yang tiba-tiba ini membungkam seluruh medan perang yang kacau. Semua orang secara naluriah melihat ke arah datangnya cahaya pedang. Di bawah sinar rembulan, di depan deretan ilusi yang hancur di pintu masuk lembah, sesosok berjubah hijau berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pakalannya berkibar lembut tertiup angin malam, ekspresinya tenang, seolah-olah ia hanya berjalan-jalan santai. Chen Ping lah yang telah kembali. Di belakangnya, kilin api kecil berdiri megah, dikelilingi api merah tua, membuatnya tampak seperti binatang suci dari mitologi. Lah sebenarnya belum pergi jauh, ia sedang bermeditasi di pegunungan dan hutan di dekatnya.
Ketika ia merasakan fluktuasi energi yang dahsyat dan energi iblis yang membumbung tinggi meletus dari arah lembah batu, lah tahu ada yang tidak beres dan segera bergegas kembali. Ya, senior. Si Yan, yang nyaris lolos dari kematian, menatap sosok itu dengan penuh kegembiraan hingga suaranya bergetar. Mata indah Yingwu melebar, dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbayangkan. Tetua Li Yan terkejut, lah menatap pemuda yang sebelumnya meremehkan dan bahkan menghinanya. Kini seolah turun dari surga, menyelamatkan si Yan dan pria lainnya dari kematian hanya dengan satu tebasan pedang. Otot-otot wajahnya berkedut hebat, dan gelombang emosi bergejolak di dalam dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar dia. Siapa di sana? Beraninya kau ikut campur dalam urusan sekte iblis 10.000 jiwaku. Pemimpin kultivator iblis yang menghunus tongkat duka tulang putih merasa terkejut sekaligus marah, lalu berteriak dengan keras. Chen Ping sama sekali mengabaikan teriakannya. Pandangannya menyapu seluruh lembah yang hancur dipenuhi orang mati dan terluka, akhirnya tertuju pada para pembudidaya setan berjubah hitam yang mengancam. Matanya langsung berubah sedingin es. Siapapun yang menyakiti orang-orang yang berada di bawah perlindunganku akan mati. Kata-katanya, meskipun sederhana, mengandung tekad yang tak terbantahkan dan niat membunuh. Dia pindah. Dengan satu langkah saja, sosoknya lenyap dari tempatnya bagaikan hantu, dan sesaat kemudian, lah muncul di area yang paling padat penduduknya para pembudidaya iblis. Domain pedang 5 elemen, lepaskan kekuatan penuhmu. Berdengung. Domain pedang 5 warna, yang beberapa kali lebih besar dan lebih padat daripada saat berhadapan dengan tim-tim kecil itu, tiba-tiba terbentang, seketika menutupi area seluas hampir 100 kaki radiusnya. Energi pedang tajam dan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di dalam domain, menebas dengan liar. Aliran waktu melambat drastis, dan struktur spasial menjadi sedikit terdistorsil. Para kultivator iblis yang terjebak dalam wilayah pedang, baik yang berada pada tingkat awal maupun tingkat kelima alam surgawi abadi, merasa seakan-akan terjebak dalam ambar kental, gerakan mereka menjadi sangat lamban. Aliran energi iblis di dalam tubuhnya lambat, dan dia harus terus-menerus menahan tebasan ki pedang 5 elemen yang ada di mana-mana dan sangat tajam. Teriakan pun langsung meledak. Percepatan waktu pelipatan ruang. Sosok Chen Ping berkelebat dalam wilayah pedang seolah berteleportasi, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi seberkas cahaya mematikan. Pedangnya begitu cepat sehingga tak terlihat. Setiap kali muncul, seorang kultivator iblis akan musnah. Tenggorokan mereka ditusuk, kepala mereka dipenggal, atau mereka dicabik-cabik menjadi kabut berdarah oleh energi pedang yang ganas. Dia secara khusus menargetkan anggota inti alam surgawi. Seorang kultivator iblis di alam dewa surgawi tingkat ketiga mencoba menghalangi dengan perisai jiwa, tetapi kilatan cahaya pedang membelah perisal dan kultivator itu menjadi dua. Seorang kultivator iblis tingkat keempat alam abadi surgawi menggunakan teknik gerakan bayangan hantu, tetapi di bawah medan perlambatan waktu, gerakannya penuh dengan kekurangan. Chen Ping menusuk inti hatinya dengan pedang, dan jiwanya pun tercerai-berai. Kilin api kecil itu pun tak tinggal diam,
La mengeluarkan raungan agung dan menyemburkan api kilin sejati bagaikan semburan magma, yang khusus digunakan untuk membakar para kultivator iblis yang mencoba menyerang dari luar atau melarikan diri dari wilayah pedang. Kobaran api itu mengandung kekuatan suci untuk menyucikan roh-roh jahat. Para pembudidaya iblis yang menyentuhnya akan langsung terbakar dan berubah menjadi abu di tengah jeritan kesakitan merekal. Satu orang dan satu kilin, bagaikan harimau di antara domba, tak terkalahkan. Kekuatan sekte setan yang tadinya agresif langsung hancur total, barisan mereka pun menjadi kacau. Kedua pemimpin Dewa Surgawi kelas 5 itu terkejut sekaligus geram, lalu mencoba menggabungkan kekuatan untuk menyerang Chen Ping dan menghancurkan wilayah pedang. Penatua Lian tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dia sangat terdorong dan mengabaikan luka-lukanya, meraung saat dia melibatkan dirinya dengan pemimpin yang mengendalikan kerangka api hijau. Chen Ping kemudian mendekati pemimpin yang sedang membawa tongkat duka tulang putih. Dasar anak muda, bersiaplah untuk mati. Semoga 10.000 jiwa meraung ke surga. Pemimpin kultivator iblis itu mengayunkan tongkat duka bagaikan kincir angin, melepaskan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk gelombang kejut jiwa yang kuat dan meledak ke arah Chen Ping. Bising, tatapan mata Chen Ping dingin, dan dia menusukkan pedang pembunuh naga ke depan dengan cara yang tampak biasa. Serangan pedang ini, yang tampaknya lambat, tampaknya mengandung kebenaran hakiki ruang angkasa, mengabaikan gelombang kejut jiwa dan menyerang langsung tubuh tongkat duka. Patah. Artefak sihir yang luar biasa itu tidak dapat menahan serangan pedang, yang berisi kekuatan abadi yang kacau dan kekuatan pemotongan spasial, dan ia pun patah menjadi dua. Pemimpin kultivator iblis itu menderita serangan balasan, menyemburkan darah hitam ke mulutnya, matanya dipenuhi rasa ngeri. Momentum pedang Chen Ping terus berlanjut tanpa henti. Dengan jentikan pergelangan tangannya, aura pedang yang kental, bagaikan ular berbisa yang keluar dari lubangnya, langsung menembus jantungnya. Energi pedang itu meletus, mencabik-cabik organ dalam dan jiwanya. Melihat rekannya terbunuh dalam sekejap, pemimpin lainnya ketakutan dan mencoba melarikan diri setelah melakukan tipuan. Chen Ping mendengus dingin, lalu mengarahkan jari-jarinya seperti pedang dan menebas udara. Celah spasial. Sebuah celah spasial tipis dan hitam muncul tanpa suara di jalan yang diambil pemimpin kultivator iblis itu untuk melarikan diri. Saat ia menyadarinya, sudah terlambat. Separuh tubuhnya langsung tertelan relakan itu, La menjerit singkat, lalu menghilang sepenuhnya. Dengan terbunuhnya pemimpin mereka, para kultivator iblis yang tersisa hancur total. Di bawah pengejaran Chen Ping dan unicorn api kecil, serta serangan balik dari tetua Lian dan para murid Bismen yang tersisa, mereka dengan cepat musnah. Pertempuran berakhir, dan lembah itu sunyi senyap, kecuali suara derak api dan erangan orang-orang yang terluka. Bau darah dan bau terbakar yang kuat memenuhi udara.